Perkenalkan, kami adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas 11 Maret kelas IPA 7 yang beranggotakan Febri Ilham Saputra, Vina Ayuni Arifah, Lutfia Fajar Khairunisa, Nurmiati, Rizky Ayu, dan juga Rizky Hanara ingin mempresentasikan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikiran tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Hal ini mengumpamakan pendidikan seperti energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi hanya dapat diubah bentuk ke bentuk energi lainnya. Untuk itulah, pendidikan harus menjadi sumber energi positif bagi anak didiknya agar dapat menyalurkan energi tersebut hingga akhirnya mereka mampu mentransformasikan ke bentuk energi lain yang luar biasa. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa seorang murid yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta membangun bangsa. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat ditemukan dan dikembangkan melalui pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, pendidikan harus mengintegrasikan sosial budaya sekitar, sehingga anak didik mampu mengenal, mempelajari, dan melestarikan nilai-nilai karakter bangsa yang dapat diteruskan dan diwariskan. Adapun karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu manusia merdeka. Pendidikan harus berpihak pada manusia agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensinya berdasarkan bakat dan minat anak. Kemudian kodrat anak. Pendidikan anak sejatinya menuntut untuk supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain sebagai pendidik, Ki Hajar Dewantara merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Berikut adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lain.
Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan zaman. Yang ketiga, asas Trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dari luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang keempat, berpusat pendidikan. Dalam kehidupan anak, ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga atau dalam keluarga, alam perguruan atau lingkungan sekolah, dan alam pergerakan masyarakat atau lingkungan masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Yang kelima, berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan dalam konteks pendidikan. Namun, pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti mencangkup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Yang ketujuh, kodrat anak adalah bermain. Mendidik dengan metode kesenian permainan outbound yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Dan yang kedelapan adalah trilogi kepemimpinan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Slogan ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofis yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan.
kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan baik. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid. Proses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan kreativitas murid dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan belajar, yaitu di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Kodrat alam bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sebagai guru yang harus membekali keterampilan kepada siswa yang sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo atau yang di depan memberi teladan, ing madya mangun karso yang di tengah membangun motivasi, tut wuri handayani yang di belakang memberi dorongan. Strategi pendidikan yang tidak kaku. Berikut merupakan contoh-contoh strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajarannya, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpendapat dan membangun pemahamannya sendiri. Kemudian, guru ikut berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Hal ini berguna agar komunikasi antara guru dan murid jelas sehingga mencegah kesalahpahaman tentang aturan dan harapan yang harus diikuti oleh semua orang yang terlibat dalam pembelajaran. Kemudian, guru harus bersikap demokratif yang bermakna guru memperhatikan persamaan hak dan kewajiban semua siswanya. Kemudian, jangan menjadikan murid seperti kertas kosong. Hal ini akan berakibat siswa menjadi pasif sedangkan guru hanya berfokus dalam mengajar. Kemudian, memanusiakan manusia. Kemudian, membuat suasana menjadi nyaman. Karena suasana yang nyaman akan membuat hasil belajar lebih efektif dan efisien. Kemudian, guru mengenali siswanya lebih baik, ramah, dan adil pada semua muridnya. Kemudian, guru dapat melakukan kegiatan belajar secara outdoor sehingga belajar siswa menjadi tidak membosankan. Kemudian, guru bisa memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Penilaian tersebut guna untuk mengukur seberapa paham siswa tersebut kepada materinya, sedangkan apresiasi siswa yang mendapat apresiasi dari gurunya akan merasa lebih dihargai dan pada pembelajaran selanjutnya siswa akan semakin semangat dalam belajar. Kemudian menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sekarang zaman sudah semakin maju, kemudian banyak pembelajaran yang dapat kita kaitkan dengan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran ini akan menjadi lebih efektif dan pastinya akan lebih dekat dengan siswa-siswa yang kesehariannya juga bersinggungan dengan teknologi. Strategi-strategi tersebut dapat dilakukan guna untuk menciptakan suasana pembelajaran yang tidak kaku, monoton, dan membosankan. Ki Hajar Dewantara. Bapak, kita belum pernah bertemu. Bagaimana bisa Engkau cinta begitu besar kepada kami? Dalam tidurmu pun, Engkau selalu memikirkan kami. Masa depan bangsa ini. Bapak, terima kasih telah menjadi pelita. Terima kasih
menerangi langkah kami. Bapak, pengorbananmu kini telah terbayar. Kami telah mampu berlari mengejar mimpi. Kami anak-anakmu ini telah hidup merdeka. Terbang dan menjelajah seisi dunia berawal dari satu langkah yang engkau lakukan. Taman Siswa. Berenang dan menyelam seluruh samudera berawal dari tetes keringat dan pengorbananmu. Bapak, akan selalu kami ingat pesan sederhanamu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.